Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada beberapa request, tapi sebenarnya sudah gua siapkan. Request tentang konten. Konten apa yang sudah gua siapkan, yaitu adalah dari The Athletic ya, terkait dengan John Murtough. Sebenarnya ini tidak spesifik terkait dengan John Murtough, tapi lebih tentang situasi di dalam football operation di Manchester United. Ada informasi-informasi yang menarik, ada kabar-kabar atau ya update-update juga yang menurut gua cukup kontroversial mungkin ya terkait dengan situasi di Manchester United. Artikelnya sendiri cukup panjang, gua akan berusaha untuk artikan dan berusaha untuk rangkum dan artikan ya. Nanti akan diberikan komentar secara ringan amatiran juga. Laurie Whitwell memulai dengan setelah Manchester United setelah Erik ten Hag setuju untuk melatih Manchester United ya, dia ini mengatur beberapa jam ya, sekitar ya 2 jam disebutkan setiap pekan untuk tidak konsentrasi di Ajax, tapi lebih memulai diskusinya ya mengenai keadaan skuad yang akan diwarisi di Inggris, artinya skuad Manchester United. Dia ingin untuk mendapatkan start yang lebih awal ya terkait dengan rekrutmen, dan dia berbicara dengan football director Manchester United John Murtough mengenai tipe pemain yang dia inginkan, seperti kayak yang yang dia inginkan dan ketika dia secara officially mulai bekerja. Menarik nih informasi selanjutnya. Erik ten Hag meminta seorang pemain tengah, dalam hal ini adalah Frenkie de Jong, dan juga penyerang yang premium, yang jelas, yang established, dan juga back tengah yang berkaki kiri, berkaki kidal maksudnya. Jadi jelas dia minta 3 ya. Pemain tengah Frenkie de Jong, lalu dia minta pemain penyerang depan yang jelas ya, yang premium, yang bagus, dan juga pemain belakang yang kidal. Para agen ini dikontak ya di periode tersebut, tapi tentu saja ini juga ada proses yang harus dilakukan, dan Manchester United tidak membuat semacam kayak plan B-nya ya. Di sini disebutkan shadow squad. Jadi kalau pemain ini tidak ada, siapa yang akan diincar, dan itu tidak ada di situ. John Murtough dikabarkan kalau dia ini yang diharapkan akan memberikan target ya untuk masing-masing posisi dengan kategori-kategori level, kualitas levelnya berdasarkan report dari scouting dan juga dari data, dan juga berapa harganya ya. Tapi ketidakpastian itu ya ini yang membuat Erik ten Hag ini ya mulai kayak ya nggak jelas juga situasinya seperti apa terkait dengan rekrutmen. Lalu John Murtough ini kembali dengan daftar center back termasuk Lisandro Martinez, Josko Gvardiol, Alessandro Bastoni, dan Pau Torres. Ini yang didiskusikan, tapi Erik ten Hag memilih Lisandro Martinez ya. Menurut gua sangat wajar karena sudah bekerja sama di Ajax ya kan. Dan di menuju kick off di tahun 2022-2023 ya, Erik ten Hag ini telah mendatangkan menuju kick off ya Tyrell Malacia, yaitu adalah wakil bek kiri kan, karena bek kiri utamanya adalah Luke Shaw, dan juga Christian Eriksen, pemain nomor 10 dengan free transfer. Nah, ini menarik, ternyata 2 pemain ini tuh tidak berada di prioritas sebenarnya ya yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Pada saat itu Manchester United masih mengejar Frenkie de Jong dan telah menyetujui biaya 85 juta euro dengan Barcelona. Tapi walaupun 5 pemain yang memiliki pengalaman telah meninggalkan skuad di
akhir kontrak mereka. Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata, dan Edinson Cavani. Dan Andreas Pereira dijual ke Fulham 10 juta pounds ya. Erik ten Hag diinformasikan kalau tidak ada uang lebih yang akan dihabiskan di musim panas 2022. Wow. Jadi situasinya ketika Tyrell Malacia, Christian Eriksen yang sudah datang, Erik ten Hag ini dikabarkan oke, kita mengejar Frenkie de Jong 85 juta tapi sudah itu saja. Lalu setelahnya Manchester United ini kalah kan menghadapi Brighton dan juga menghadapi Brentford. Lalu panik ini menyebar. Chief Eksekutif Richard Arnold mulai sering ya berada di Carrington dan sering melakukan meeting dengan tim rekrutmen, terutama setelah Manchester United kalah 2-1 menghadapi Brighton. Lalu staff dari Manchester United yang memutuskan untuk pindah dari Frenkie de Jong ke Casemiro. Keputusan untuk pindah ke Casemiro tentu saja ini merupakan pemain tengah yang memiliki profil yang berbeda dari Frenkie de Jong. Ini diambil walaupun ada penolakan secara internal. Wow, ternyata mendatangkan Casemiro itu juga ada penolakan secara internal. Dan sekali lagi ini diputuskan oleh staff ya. Telah diperhitungkan kalau mendatangkan Declan Rice dari West Ham United untuk 120 juta pounds sebagai contoh, ini akan lebih bagus bagi Manchester United, terutama terkait dengan situasi financial fair play, dibanding mendatangkan Casemiro yang telah berusia 30 tahun dengan harga setengahnya. Gaji dari Declan Rice tentu saja akan lebih kecil dari gaji Casemiro yang bernilai sekitar 350.000 pounds. Keputusan untuk pindah ke Casemiro yang memiliki tadi sudah gue sebutkan di sini. Tadi 350.000 per pekan itu gaji Casemiro. Dan Declan Rice sendiri kontraknya bisa dinilai lebih panjang ya kan durasinya, karena usia juga yang lebih muda pada saat itu, masih berusia 23 tahun. Dan dilihat juga kalau Declan Rice ini masih memiliki juga potensi untuk dijual dengan harga yang bagus. Deal Casemiro ini berharga 60 juta pounds plus 10 juta pounds add-ons. Dan ini meninggalkan harapan Manchester United untuk bisa mendatangkan Harry Kane di musim panas ini, karena striker Inggris ini gajinya akan terlalu besar ya, terkait dengan financial fair play regulation, artinya akan terbentur financial fair play. Harry Kane merupakan pilihan utama Erik ten Hag untuk posisi center forward atau penyerang tengah Manchester United. Tapi Manchester United tidak pernah melakukan langkah-langkah yang jelas. Wow, sampai sini gue ingin komentarin dulu ya. Jadi bagaimana Manchester United pindah dari Frenkie de Jong ke Casemiro ini lebih nomor satu ya, karena panik kalah di 2 pertandingan awal. 2 yang memutuskan adalah staff Manchester United, tapi tidak dijelaskan staff itu siapa saja. Richard Arnold ada di pertemuan tersebut. Dan Manchester United sempat berpikir untuk mendatangkan Declan Rice, tapi justru akhirnya memutuskan mendatangkan Casemiro. Dan dengan mendatangkan Casemiro, maka imbasnya musim panas ini, itu kan didatangkan musim panas tahun lalu, musim panas ini Manchester United tidak bisa mendatangkan Harry Kane yang sebenarnya berada di daftar teratas pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Wow. Manchester United berpindah ke Casemiro karena Erik ten Hag membutuhkan impact yang langsung, dan dia ini tentu saja tersedia ya, karena dia telah memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid setelah 9 tahun. Departemen sepak bola Manchester United ini melihat bagaimana dia bisa masuk ke dalam tim
dan juga melihat bagaimana rekor dari atau daftar cederanya. Dan ya ini ada keputusan yang diambil secara jelas, artinya secara mutlak ya. Dan di waktu tersebut West Ham United menolak untuk ada tawaran yang datang terkait dengan Declan Rice. Dan Erik ten Hag tidak ingin menunggu. Oh, berarti Erik ten Hag nih dia hanya bilang dia butuh pemain tengah, tapi departemen football dari Manchester United yang bergerak didatangkan Casemiro karena Declan Rice ini West Ham tidak ingin menjual ya kan, dan yang paling memungkinkan adalah Casemiro. Casemiro menikmati sebuah awal yang sangat excellent, bermain yang sangat bagus ya, 51 pertandingan, dan tentu saja salah satu musim yang terbaik ya musim lalu. Dan dia tidak pernah cedera hamstring semenjak tanggal 1 November. Secara terpisah, Erik ten Hag merasa dia juga butuh tambahan striker. Walaupun dia ya ternyata targetnya memang adalah Anthony. Jadi Erik ten Hag butuh penyerang dan memang salah satu targetnya adalah Anthony. Di bawah manajemen dari Ole Gunnar Solskjaer, pemandu bakat Manchester United memberikan laporan ya kalau value atau nilai dari Anthony ini ada di sekitar angka 25 juta pounds. Dan tentu saja Manchester United juga sudah ada pembicaraan dengan Ajax, tapi disebutkan kalau Manchester United tidak akan membayar lebih dari 60 juta pounds. Dan situasinya di hari-hari terakhir jendela bursa transfer, dengan sangat-sangat desperate ya, atau sangat-sangat ingin sekali di Old Trafford untuk dan juga Erik ten Hag ya menekan untuk adanya penguatan kembali skuad. Akhirnya klub Manchester United bergerak untuk fee atau harga 86 juta pounds, artinya 95 juta euro plus 5 juta euro add-ons. Pada saat itu CEO dari Ajax Edwin van der Sar yang mengatakan ke Athletic, dia ini memberikan tantangan kepada Richard Arnold dan juga John Murtough untuk bisa memberikan tawaran sejauh yang paling mungkin. Walaupun pada saat itu sebenarnya Ajax sudah menjual beberapa pemain tim utamanya. Wow. Oke. Gue lanjutkan artikelnya. Erik ten Hag tentu saja menginginkan Anthony, tapi harga ya itu datang dari atas. Seperti gue katakan, Erik ten Hag itu dia hanya menginginkan pemain, tapi harga itu bukan dari Erik ten Hag yang datang ya. Dan dengan pengertian dari struktur Manchester United dengan beberapa direkturnya yang ikut serta terkait dengan pengecekan ya, terkait dengan transfer window, termasuk juga si financial officer, general counsel, dan juga beberapa posisi lainnya, termasuk juga Joel Glazer yang memberikan persetujuan pada akhirnya. Apa yang dikeluarkan oleh tim atau ya periode Erik ten Hag di musim panas pertama, berarti dengan situasi financial fair play, di bulan Januari pilihannya ada hanya ke peminjaman. Walaupun demikian ya ini yang kesulitan yang diraih oleh Manchester United, karena di musim panas tahun lalu mereka terlalu banyak mengeluarkan uang sehingga di musim dinginnya hanya bisa meminjam pemain. Cabutnya Cristiano Ronaldo di bulan November 2022 ini meninggalkan lubang besar di lini depan. Manchester United awalnya ingin mendatangkan Cody Gakpo yang bermain cukup bagus di World Cup dan juga memiliki agensi yang sama dengan Erik ten Hag. Beberapa hari sebelum Natal, Manchester United ini menarik diri dari kegiatan transfer yang mendatangkan pemain secara permanen dan memutuskan hanya akan mendatangkan pemain secara pinjaman. Dengan opsi seperti ini yang sangat terbatas,
Erik ten Hag mengidentifikasi Wout Weghorst karena dia menginginkan seorang striker yang bisa bergabung secepatnya. Manchester United membayar basic tas 2,5 juta pounds untuk membatalkan peminjamannya di Turki dan mendatangkan Wout Weghorst yang mencetak 2 gol di 20 pertandingan di Burnley di musim sebelumnya. Lalu ketika Christian Eriksen cedera di tanggal 28 Januari, sang manajer sebenarnya melihat Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen. Bayern Munchen bersikeras kalau Gravenberch ini tidak tersedia untuk peminjaman, tapi mereka mengajukan Marcel Sabitzer. Sebuah ide yang disukai oleh Erik ten Hag. Manchester United memiliki sejarah scouting ya, laporan scouting atau pemandu bakat terkait dengan Sabitzer. Tapi ya ada beberapa situasi yang dilihat juga oleh tim pemandu bakat Manchester United terkait dengan Marcel Sabitzer. Oke, dan ini terjadi 3 jam ya. Deal ini cukup cepat. Bayern Munchen ini juga menghubungi agen dari Erik ten Hag terkait dengan situasi ya yang tadi itu ada cedera pemain dan lain-lain. Sebentar, gue juga melihat dan di musim panas kedua Manchester United ini menghabiskan hampir 200 juta pounds di Mason Mount, Andre Onana, Rasmus Højlund, Altabayindir dan Sofyan Amrabat. Walaupun sebenarnya sebelumnya ini dikomunikasikan kalau pengeluaran akan sangat terbatas. Kalau seandainya diketahui ternyata uang yang digelontorkan ini bisa banyak, artinya 200 juta pounds itu tadinya tidak diketahui oleh Erik ten Hag, dan di sini disebutkan kalau seandainya Erik ten Hag tahu uangnya ternyata bisa sebanyak itu, Erik ten Hag bisa jadi akan mendatangkan pemain lainnya. Walaupun dia juga menerima kenyataan kalau mendatangkan Harry Kane ini akan menyisakan uang yang sangat sedikit sekali untuk mendatangkan pemain lain. Tapi Manchester United juga merasa mereka membutuhkan untuk memperkuat timnya dan melihat pemain yang bisa bermain untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itulah dia membeli pemain muda. Rasmus Højlund 20 tahun, Mason Mount 24 tahun, dan bahkan kiper Onana 27 tahun. Secara internal, harga yang diset untuk Mason Mount ini 40 juta karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun di Chelsea. Tapi penawaran pertama ditolak ya oleh Chelsea, dan Manchester United tentu saja menaikkan tawaran demi tawarannya. Akhirnya ya ada angka yang disepakati di angka 60 juta pounds, berarti lebih dari 20 juta dari penawaran pertama Manchester United. Atalanta sendiri juga mengatakan Rasmus Højlund bisa cabut dengan harga 50 juta pounds. Tapi Manchester United berkomunikasi dan mengatakan ya kalau batasannya ini akan ada di 60 juta pounds. Lalu setelahnya dia setuju atau mereka setuju harga 72 pounds ya selama pembicaraan di Bergamo, yang bahkan sampai dengan jam 3 dini hari. Atalanta akhirnya meminta sebenarnya 86 juta pounds untuk seorang pemain yang mereka datangkan 15 juta pound 11 bulan sebelumnya. Andre Onana didatangkan dari Inter Milan dengan seharga 47 juta pounds. Setahun setelah meninggalkan Ajax secara gratis, Manchester United juga sepakat untuk membayar Fiorentina 8 juta pounds peminjaman. Dan opsi pembelian ini opsional ya, tidak wajib. Ya itu tadi. Dan dengan situasi musim panas tadi ya, maka di bulan Januari Manchester United berdasarkan aturan, maka mungkin financial fair play yang dimaksud di sini ya, maka kesepakatan yang dimungkinkan di bulan Januari ini hanya 2 peminjaman saja. Bayangkan 2 peminjaman saja. Ini bukan sesuatu yang bagus. John Murtough juga disebutkan oleh The Athletic berada di Saudi Arabia ya untuk
kemungkinan menjual pemain di bulan Januari atau melepas pemain di bulan Januari, termasuk Casemiro, Rafael Varane, Jadon Sancho, dan juga Anthony Martial. Oke. Ada juga kabar yang menyebutkan John Murtough nih ya. Nih sekarang lebih membahas John Murtough dengan Sir Alex Ferguson terkait dengan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer yang ingin mendatangkan Jude Bellingham dari Birmingham City, di mana Ole Gunnar Solskjaer dan juga asistennya ini meminta tolong bantuan ya dari Sir Alex Ferguson untuk bisa mengamankan kesepakatan dengan Jude Bellingham, tapi John Murtough justru mengambil alih prosesnya dan meninggalkan Sir Alex Ferguson, yang Sir Alex Ferguson akhirnya ya marah, kesal ya terkait dengan John Murtough, karena tadinya direncanakan akan ada pembicaraan secara personal antara Jude Bellingham dengan Sir Alex Ferguson, tapi justru John Murtough yang disebutkan di The Athletic ini mengambil alih dengan ya membatalkan pembicaraan antara keduanya. Ya ada beberapa situasi dengan Amad Diallo juga yang memang ternyata dilihat dari rekaman video oleh Ole Gunnar Solskjaer, dan Ole Gunnar Solskjaer tidak pernah tahu ya harganya ternyata sangat tinggi sekali untuk mendatangkan Amad Diallo, dan disebutkan dengan tingginya harga tersebut maka ada semacam kayak tekanan untuk segera menurunkan pemain yang masih muda ya kan, dan ini menurut gue juga kesulitan tersendiri. Lalu disebutkan juga di artikel ini bagaimana Ralf Rangnick juga ada situasi dengan John Murtough, di mana Ralf Rangnick ini sering sekali tidak diajak ya dalam pembahasan dan juga komunikasi terkait dengan subjek-subjek yang sensitif. Bahkan Ralf Rangnick ini memiliki kesulitan untuk bisa membuat otoritas dengan para pemainnya dan lain-lain ya. Jadi dia seperti kayak ditinggalkan. Ada juga dari hal yang lain. Oh ya, ini disebutkan juga kalau sebenarnya ada keinginan untuk mendatangkan Dan Ashworth pada saat itu dari Brighton ya. Namun Richard Arnold mengontak Dan Ashworth sebelum dia bergabung ke Newcastle. Tapi setelah dia mengetahui kalau dia akan bekerja di bawah di bawah John Murtough dan bukan sebagai atasan John Murtough, Dan Ashworth menolak untuk bergabung dengan Manchester United. Wow. Ya, jadi apakah ada kabar lainnya? Ya, ada beberapa nama yang dipertimbangkan oleh Ineos ya. Selain Dan Ashworth, ada Paul Mitchell, Julian Ward, Dougie Freedman untuk posisi Sporting Director di Manchester United, ditulis juga di artikel ini. Kurang lebih itu tadi ya, bagaimana situasi di Manchester United, dan dari artikel itu tadi gue bisa melihat bahwasannya memang situasi di Manchester United ini masih jauh dari kondusif. Bagaimana sinergi antara John Murtough dengan Erik ten Hag masih berantakan kalau menurut gue. Dan ini penting sekali. Di zaman Sir Alex Ferguson ada David Gill dengan Sir Alex Ferguson yang menjadi dynamic duo. Banyak di klub-klub lain mungkin fans hanya melihat Pep Guardiolanya saja, mungkin hanya melihat Jurgen Kloppnya saja, hanya melihat Mikel Artetanya saja, hanya melihat Eddie Howe-nya saja, hanya melihat Unai Emery-nya saja, tapi tidak melihat siapa-siapa yang bekerja ya di sebelah kanan, sebelah kiri, atau bahkan di atasnya. Dan ini sangat berpengaruh. Tidak bisa manajer di zaman sepak bola modern kali ini hanya dituntut untuk menerapkan sepak bola yang atraktif, pola permainan yang jelas. Yang itu semua dijalankan oleh para pemain, dan sekarang detail-detail yang sangat kecil pun bisa sangat berpengaruh di penampilan pemain di atas lapangan. Harga, gaji, kesepakatan, kenapa yang didatangkan itu, siapa yang meminta itu, dan lain-lain ya. Ini bisa sangat berpengaruh sekali. Dan tadi dari kabar
Yang disebutkan di The Athletic, yang by the way The Athletic salah satu media yang terpercaya menurut gue, informasinya bagaimana ya Erik ten Hag sangat menginginkan Frenkie de Jong, tapi dengan sampai saat ini usaha tidak pernah ada yang jelas dari Manchester United. Mereka mengajukan angka 85, tapi di sisi lain mereka mengatakan, kalau menurut gue ya, semacam kayak menakut-nakuti Erik ten Hag bahwasanya sudah nggak ada duit lagi nih. Dan ketika situasinya tidak bisa berjalan dengan bagus, panik dengan jangka waktu yang sangat pendek mengidentifikasi Casemiro menurut gue. Padahal ada calon-calon lain ya menurut gue. Dan tadi selain Frenkie de Jong, pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag tidak didatangkan. Lalu juga seorang Harry Kane yang juga diinginkan oleh Erik ten Hag, sampai dengan saat ini tidak ada. Lalu Anthony yang memang diinginkan oleh Erik ten Hag, tapi bagaimana manajemen Manchester United ya menurut gua bertindak dengan kurang pintar, sehingga sama Ajax ya akhirnya berhasil dipompa terus harganya ya, dengan panik dan lain-lain, akhirnya dengan harga yang cukup tinggi. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi pemain itu sendiri. Pemain yang datang dengan harga 25 juta, pemain yang datang dengan harga 15 juta, 30 juta, 90 juta. Ini kan berbeda tekanannya. Sorotan dari media juga berbeda di sana. Dan ya menurut gue ini juga membuktikan sekali lagi posisi dari John Murtough. Sudah pernah gue bahas ya kan, bahwasanya John Murtough ini gue melihat memang secara kaliber dia di bawah level ekspektasi, dengan posisi yang sama ekspektasi dari gue secara ringan amatiran ya, jika dibandingkan dengan klub-klub besar lainnya, di mana dari sisi pengalaman, dari sisi kinerja, dari sisi relasi juga mungkin jauh tertinggal jika dibanding dengan Siki Bergenstein ya kan, Michael Edwards dan lain-lain lah menurut gue. Itu yang dari Inggris, belum lagi yang kita berbicara tentang Bayern Munchen, tentang Real Madrid, tentang Barcelona, bahkan mungkin dengan Ajax sendiri. Dan menurut gue ya ini hal yang harus segera diputuskan di Manchester United, harus diperkuat, karena mengganti-ganti manajer tanpa melihat, mengevaluasi komponen-komponen lainnya di luar manajer juga tidak pas sih menurut gue, tidak bijak. Bahkan Manchester United memang sebelumnya belum pernah memiliki posisi sporting director maupun football director. Sudah ada kemajuan bahwasanya di zaman Ole Gunnar Solskjaer ada posisi ini, hanya saja orang yang menempati posisi ini menurut gua belum tepat. Dan ya ini juga sesuatu yang pembelajaran yang penting bagi Manchester United. Dan gua sebagai fans, informasi dari artikel ini juga membuka semacam kayak wawasan gue juga ya, bahwasannya nggak bisa hanya menunjuk hidung pelatih saja atau manajer saja, karena komponennya sangat banyak sekali di permainan Manchester United di atas lapangan, utamanya mendatangkan pemain. Karena sering sekali ada yang mengatakan ya Erik ten Hag sudah mendapatkan pemain yang diinginkan dan segala macam, tapi tidak sesimpel itu. Ternyata belum semua ya pemain-pemain, bahkan kerangka pemain yang diinginkan tidak didatangkan. Lalu bagaimana proses mendatangkan itu juga berpengaruh menurut gue, dan situasi di Manchester United ternyata masih kacau berantakan. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Semoga sesuai ya dengan request dari beberapa Sobat Football United. Sekali lagi terima kasih requestnya, terima kasih komentar-komentar positifnya. Hal-hal seperti ini tentu saja gue berikan apresiasi tinggi. Gue sangat berterima kasih Sobat Football United, komentar-komentar dengan kritik saran yang membangun, termasuk juga rekomendasi-rekomendasi yang menarik ya untuk diangkat di channel Football United ringan amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.